perwakilan dari kelompok 6. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 yang akan memimpin presentasi capaian pembelajaran, yang kedua analisis hasil, yang ketiga berbanding dengan standar. Berikutnya mengevaluasi alur pembelajaran. Yang pertama evaluasi proses, yang kedua umpan balik, yang ketiga analisis kebutuhan dan kelemahan. Dibagi sudah itu kan buat kenang-kenangan masuk suaranya di sini. Saya lanjutkan yang selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Merumuskan tujuan pembelajaran. Maju untuk minta. Yang pertama tujuan pembelajaran juga harus lebih dari CP no. Dari CP yang satu tapi umum dan jelas dengan tujuan analisismu dulu apa. Jadi yang pertama tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Nah, Al-Quran dan hadis itu sama atau beda? Kalau beda kan lebih baik dipisah. Al-Quran dulu, kemudian hadis. Makanya kan untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini harus lebih dari CP-nya. Kalau CP-nya satu kalimat atau satu apa? Ini ya, memahami definisi Al-Quran dan hadis. Ini kan bisa di-breakdown, dirinci, yang diperjelas. Tapi kan sama-sama tujuan pembelajaran harus operasional, harus betul konkret, dapat diukur. Makanya, kita bingung nggak kalau anak SMP memang suruh mendefinisikan Al-Quran dan hadis. Kalau menurut saya, memang ngambil di kelas berapa ini? Menurut saya ya lebih baik dipisah. Al-Quran itu apa, hadis itu apa, karena memang beda loh. Sumbernya kan beda. Kalau sampean yang saya tanya sama tak anggap murid SMP, memang kalau menjelaskan apa bedanya Al-Quran dan hadis. Ini mau di video bu? Bungunya mau di video. Al-Quran hadis kan kalau persamaannya kan sama-sama sebagai sumber nafsi. Bedanya apa? Kan beda lah. Tapi Nabi kan juga tidak lepas
dari Al-Quran. Ya, tambahan penjelasannya bagaimana? Kamu sama aku, Vicky. Iya, Dis. Jadi kalau Al-Quran apanya yang dari Allah, kalau hadis apanya yang dari Allah dan apanya yang dari Nabi. Vicky loh, presentasi Vicky. Ini mahasiswa, tapi tak anggap SMP karena ini fase D, pelajaran untuk SMP. Makanya harus luar biasa. Kan keberagaman gaya belajar dan kebutuhan siswa dengan memberikan variasi cara siswa menunjukkan pemahaman. Misalnya itu bisa lewat tulisan, terus bisa dari presentasi, bisa dari gambar atau grafik. Nah, selain itu indikator itu juga kan tidak hanya fokus pada hasil akhir kan Mbak, tapi juga proses belajar. Nah, dengan begitu kan setiap siswa itu punya peluang yang adil untuk menunjukkan kemampuan sesuai cara belajarnya masing-masing. Iya Mbak, indikator belajar itu ditulis dalam penyusunan modul atau perangkat pembelajaran lainnya seperti contohnya RPS. Terus dalam modul indikator hasil belajar itu kan biasanya ditulis setelah tujuan pembelajaran. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai acuan bagi dosen atau mahasiswa untuk mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai dan bagaimana capaian itu bisa ditunjukkan. Nah, jadi indikator ini penting untuk Aku kan awalnya aku yang nggak interview, dia nanya aku enggak gitu, dia enggak juga. sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa. Banyak PSDM 13. Aku suruh bersaing sama 13 orang enggak. Indikator hasil belajarnya itu bisa sama, tapi cara penyampaiannya itu boleh berbeda. Artinya semua siswa kan misalnya tetap diarahkan pada capaian kompetensi yang sama. Misalnya mahasiswa mau menjelaskan tentang makna Ada sama Al-Quran secara istilah sebagai sumber ajaran. Aku memahami definisi hadis menurut Soto. Menurut apa? Menurut siapa? Menurut beberapa ahli. Aku juga. Menurut istilah dan bahasa. Menurut bahasa dan istilah kan bahasa. Kalau enggak, bisa ngerti. CP-nya menjadi acuan loh ya. Mendefinisikan kok jadinya kedudukan kan sudah beda lagi. Definisi dulu biar dia paham tentang Al-Quran dan hadis. Dia juga definisi. Nah itu ya, ini sangat dipaham. Nanti kalau saya bikin jam belajar kalau sudah harus mengacu pada capaian belajar. Itu kan harus dianalisis sendiri. Analisis bersama-sama. Ya, ayo dengarkan bareng-bareng. Harusnya bagaimana benernya? Peserta didik mampu menjelaskan Al-Quran. Boleh mampu menjelaskan definisi Al-Quran, mampu mendefinisikan sudah boleh. Mampu